Perkenalkan, nama saya Andi Citra Pratiwi, SPD MED, dengan NIDN 0906019202. Saya adalah dosen asisten ahli program studi pendidikan biologi, jurusan biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Saya menjadi dosen sejak tahun 2021 dan telah aktif melakukan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pengajaran, kegiatan penelitian, dan juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di bidang pengajaran, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya mata kuliah Biologi Dasar, Inovasi Pembelajaran Biologi, Pengajaran Remedial, dan beberapa mata kuliah lainnya. Dalam mengajarkan mata kuliah tersebut, saya menerapkan beberapa model pembelajaran dengan menyesuaikan dengan karakteristik CPMK dan juga karakteristik mahasiswa. Beberapa model pembelajaran yang telah saya implementasikan diantaranya team-based project, problem-based learning, case method, direct instruction, dan juga model pembelajaran kooperatif. Pada video kali ini, mata kuliah yang akan saya bawakan adalah mata kuliah Biologi Dasar yang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 1. Untuk deskripsi mata kuliah, pada mata kuliah Biologi Dasar ini, mahasiswa mempelajari tentang biologi sebagai ilmu, metode ilmiah, ciri-ciri makhluk hidup, sel, organisasi tubuh hewan, organisasi tubuh tumbuhan, reproduksi pada makhluk hidup, metabolisme, pewarisan sifat, evolusi, bioteknologi, dan juga interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun topik materi yang akan saya bawakan pada mata kuliah ini yaitu topik metabolisme pada pekan ke-10 perkuliahan. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Secara khusus, mahasiswa mampu membedakan antara katabolisme dan anabolisme serta mampu menjelaskan tahapan proses katabolisme. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu pertemuan tatap muka di dalam kelas dengan metode pembelajaran yang dilaksanakan adalah metode pembelajaran langsung yang dipadukan dengan case method dan juga metode diskusi. Adapun untuk penilaian pada mata kuliah ini, aktivitas partisipatif 20%, hasil proyek 30%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 15%, dan UAS 15%. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh video proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Biologi Dasar untuk topik metabolisme pertemuan ke-10. Selamat menyaksikan, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini semua? Baik, oke. Saya cek hari ini untuk kehadirannya ada 20 orang, berarti hadir semua ya? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Nah, saya yakin hari ini kalian sebelum berangkat ke kampus, ada yang buru-buru, ada juga yang santai. Nah, saya mau bertanya, apakah semua sudah sempat sarapan? Kalau sarapan itu berarti kita makan ya. Kenapa kita harus makan? Nah, oke, boleh yang mau menjawab boleh angkat tangan? Oke, kita boleh undang Fadil duluan, silahkan. Oke, supaya tidak kelaparan. Next, Faiz. Supaya bisa bertahan hidup. Cinta coba apa alasannya? Supaya sehat, butuh makan supaya sehat. Next, Sukru. Oke, jadi ada banyak alasan kenapa kita butuh makan, khususnya sarapan, supaya tidak lapar, bisa fokus, supaya sehat, dan supaya kita dapat energi. Jadi dari
beberapa jawaban yang sudah kalian jelaskan tadi, kita sudah bisa melihat ya. Ada satu poin kunci kenapa kita perlu makan, yaitu supaya kita dapat energi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana energi dari makanan, ini contoh nih, mungkin ada yang suka sarapan roti, tapi pertanyaannya adalah bagaimana energi dari makanan yang kita makan itu bisa kita dapat gitu dari makanan menjadi sumber energi di dalam tubuh kita, itu prosesnya apa? Ada yang tahu? Oke, hari ini kita akan belajar tentang itu. Pekan lalu kita sudah membahas tentang enzim, bagaimana mekanisme kerja enzim. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana energi kimiawi yang ada di makanan bisa diubah menjadi sumber energi untuk mendukung aktivitas kita melalui proses yang disebut sebagai metabolisme. Oke, nah kalian boleh lihat poin-poin kunci di sini, metabolisme. Karena pekan lalu kita sudah belajar tentang enzim, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan antara katabolisme dan anabolisme, serta proses-proses yang terjadi untuk produksi energi ini. Nah, ini adalah learning objectives atau tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana untuk kita bisa mengetahui perbedaan antara katabolisme dan anabolisme, tahapan proses katabolisme, perhitungan jumlah ATP, dan proses pada proses respirasi aerob, serta setelah pembelajaran ini kalian diharapkan bisa membandingkan antara jumlah energi yang diperoleh pada proses respirasi aerob dan anaerob. Oke? Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini ada aktivitas, ini adalah hasil penelitian. Jadi dari hasil penelitian ini kita bisa mengetahui bahwa masing-masing aktivitas itu punya kebutuhan energi yang berbeda-beda. Nah, dari sini kira-kira aktivitas apa yang butuh energi paling besar? Berapa energi yang dibutuhkan? Oke, 979 kilokalori. Nah, apa yang sedang? Ada cycling ya, bersepeda, swimming. Nah, sitting. Bahkan duduk pun itu butuh energi, seperti itu. Makanya sebelum ke kelas harusnya sarapan dulu nih tadi, supaya energinya banyak buat berpikir, buat berdiskusi gitu kan. Nah, setelah ini kalian akan bekerja dalam kelompok untuk mendesain, memilih makanan-makanan apa yang kalian bisa makan dan bisa memperoleh banyak energi ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan melihat gambaran besarnya dulu. Gambaran besar bagaimana proses respirasi seluler ini terjadi. Nah, jadi ketika kita makan, tentu akan terjadi proses pencernaan. Nah, dari proses pencernaan, kemudian makanan ini ada bantuan enzim ya. Nah, kita sudah bahas ini pekan lalu. Nah, setelah proses pencernaan di saluran pencernaan kita mengubah molekul, misalnya tadi pagi makan nasi. Nasi itu kan polisakarida. Nah, dari polisakarida oleh enzim diubah menjadi glukosa. Glukosa ini akan diubah menjadi ATP melalui proses respirasi seluler. Nah, kalau tadi kita kembali ke konsep metabolisme. Respirasi seluler ini termasuk katabolisme atau anabolisme. Ada yang mau menjawab? Jadi menurut saya di atas itu merupakan katabolisme karena seperti yang dibahas minggu lalu bahwa katabolisme itu merupakan proses yang mengubah dari senyawa yang kompleks menjadi sederhana. Nah, dilihat di atas bahwa glukosa itu merupakan senyawa yang kompleks, sedangkan ATP itu sederhana. Jadi menurut saya respirasi seluler itu
Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Nada. Betul sekali. Oke, jadi benar bahwa metabolisme adalah totalitas reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, reaksi kimia itu ada dua jenis. Ada yang menyusun molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks, dan ada yang sebaliknya, menguraikan atau memecah molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Oke, jadi ketika kita menyusun dari sederhana menjadi molekul kompleks, itu kita sebut anabolisme, contohnya pada proses fotosintesis. Nah, sedangkan pada proses ini, karena pada proses ini terjadi penguraian, memecahkan molekul yang lebih kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, maka itu termasuk kategori katabolisme. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya, di mana proses katabolisme ini berlangsung? Di organel yang kita sebut sebagai mitokondria. Oke, nah respirasi seluler itu berlangsung di mitokondria melalui 3 tahapan utama. Yang pertama, glikolisis, yang kedua, siklus Krebs, dan yang ketiga adalah rantai transport elektron. Jadi ini adalah overview bagaimana glukosa yang tadi kita dapat setelah mencerna polisakarida, dari sini kita dapat glukosanya, monosakarida. Nah, masuk ke peredaran darah, kemudian masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel diproses oleh mitokondria. Nah, melalui 3 tahapan utama, glikolisis terjadi di sitoplasma. Dari glukosa kita memperoleh asam pirufat, nanti asam pirufatnya masuk ke dalam mitokondria. Oke? Nah, di dalam mitokondria akan terjadi citric acid cycle atau disebut juga siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini akan menghasilkan NADH dan NADPH yang kemudian akan diproses lebih lanjut ke oxidative phosphorylation. Di sini ada elektron transport dan chemiosmosis untuk menghasilkan adenosin trifosfat. Oke? Nah, ini adalah proses seluler yang terjadi. Jadi sebenarnya yang menghasilkan energi itu adalah ya mitokondria ini di dalam masing-masing sel kita. Sehingga kita punya energi untuk berpikir, duduk, berdiskusi, sampai kita bisa ada di sini hari ini. Oke? Nah, hari ini sebagaimana tujuan pembelajaran kita akan membahas lebih detail tentang tahapan-tahapan dari masing-masing proses ini. Oke, dimulai dari glikolisis. Nah, untuk glikolisis ada 2 tahapan utama. Yang pertama ada energi investment phase, dan yang kedua ada energi payoff phase. Nah, sekali lagi, glikolisis ini berlangsung di mana tadi? Sitoplasma. Sitoplasma ya. Oke, jadi di sitoplasma dulu. Oke, nah glukosa yang awalnya terdiri dari 6 karbon, satu molekul glukosa terdiri dari 6 karbon. Nah, di tahapan pertama ini dia akan dipecah menjadi 2 molekul berkarbon 3. Oke? Jadi satu molekul berkarbon 6 diubah menjadi 2 molekul berkarbon 3. Selanjutnya, masing-masing 2 molekul berkarbon 3 ini akan diubah menjadi pirufat. Jadi hasil akhir dari glikolisis, satu molekul, kita bisa lihat di sini ya, satu molekul glukosa menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Nah, pada prosesnya dihasilkan apa saja yang dihasilkan di sini? Boleh kalian lihat apa saja yang dihasilkan dari proses glikolisis ini. CO2-nya melalui ini proses ketiga dan keempat. Makanya ketika kita bernafas, apa yang kita keluarkan? CO2. Dari mana asalnya CO2? Dari proses ini ya. Ini kita mengeluarkan CO2. Oke? Nah, seperti itu. Sebentar kita lihat oksigen. Nah, di mana oksigen?
ketika konsentrasi H+ ini tinggi di intermembran space, dia akan berdifusi. Nah, difusinya itu melalui ATP sintase. Jadi ATP sintase ini adalah enzim yang berfungsi untuk mensintesis ATP. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan difusi H+ dari intermembran yang tinggi H+-nya ke matriks yang H+-nya rendah. Jadi ketika ada difusi H+, ADP akan diproses untuk membentuk ATP. Jadi adenosin difosfat ditambah fosfat inorganik menghasilkan adenosin trifosfat. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah pertanyaannya sekarang adalah 1 NADH menghasilkan berapa ATP dan 1 FADH2 menghasilkan berapa ATP. Saya kasih waktu 2 menit. Kalian boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya masing-masing. Nah, kira-kira kalau kalian lihat materinya, ini PowerPoint-nya bisa diakses di laptopnya masing-masing ya. Silahkan dianalisis untuk setiap NADH dan FADH2 yang masuk ke rantai transport elektron ada berapa ATP yang dihasilkan. Oke? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua adalah untuk satu molekul glukosa yang masuk ke tahapan mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs sampai rantai transport elektron, berapa total ATP yang dihasilkan? Oke, karena ada 2 pertanyaan, jadi waktunya saya tambah menjadi 5 menit. Jadi kalian boleh diskusi 2 menit untuk soal nomor 1 dan 3 menit ya untuk soal nomor 2. Jadi totalnya 5 menit dari sekarang ya. Silahkan diskusi dengan temannya masing-masing. Jadi kalian bisa hitung kira-kira ketika ini masuk ke bagian pertama ya, NADH2. Nah, itu bisa menghasilkan berapa ATP. Jadi hitung juga mulai dari tahap 1 juga ATP-nya itu ada berapa. Oke? Aduh, goyang. Bagaimana? Sudah aman? Oke, jadi diperhatikan masing-masing konversi energinya ya. Oke, time is up. Jadi sudah selesai untuk proses diskusinya. Sekarang waktunya untuk share jawaban kalian. Untuk pertanyaan pertama, berapa jumlah ATP yang dikontribusikan oleh NADH dan FADH2? Siapa yang mau jawab? Kelompok, oke, kelompok sini silakan kelompok 1. Jadi NADH itu menghasilkan 3 ATP. Oke, 3 ATP. FADH itu menghasilkan 2 ATP. Oke, 2 ATP. Bagaimana dengan kelompok sebelah? Punya pendapat yang berbeda? Sama? Sama, oke. Alasannya kenapa? Ada yang mau jawab? Boleh, Nada silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, kenapa NADH menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan dengan FADH2? Karena NADH itu memasuki rantai transport elektron di kompleks 1 sehingga menghasilkan gradien proton yang lebih besar, sedangkan di FADH2 itu memasuki langsung di kompleks 2 melewati kompleks 1 sehingga gradien proton yang dihasilkan itu lebih kecil. Oke, good. Boleh tepuk tangan. Benar sekali ya. Jadi karena NADH dia berkontribusi lebih banyak pompa proton, maka jumlah ATP yang dihasilkan juga lebih banyak dibanding dengan FADH2 yang hanya berkontribusi pada pompa proton di kompleks ketiga dan keempat. Nah, sekarang pertanyaan kedua, bagaimana dengan jumlah total ATP yang dihasilkan pada proses respirasi aerobik? Saya beri kesempatan
berjumlah 34 dan kemungkinan kedua itu ada 38. Oke, boleh dijelaskan kenapa bisa seperti itu? Boleh ke depan? Baik, saya jelaskan kenapa jika ATP yang dihasilkan itu 34 terdahulu. Jadi ketika NHDH ini melewati elektron susunan atau membrannya, ketika dia melewati NHDH, ketika dia ditangkap kembali NHDH, maka hasilnya itu yang didapatkan 38. Tapi jika melewati FHDH, maka yang dihasilkan itu cuma 34. Jadi perbedaannya itu ada 4 elektron. Oke, tepuk tangan. Karena tadi kalian sudah menghitung ya, masing-masing ATP yang dihasilkan, kemudian konversi 2 NADH menjadi untuk setiap NADH menjadi 3 ATP. Oke, sekarang kita akan memasuki aktivitas kelompok. Nah, kasusnya adalah ada seseorang dengan berat 67,5 kg. Dia ingin melakukan aktivitas sebanyak-banyaknya dan membutuhkan energi. Tetapi uang yang dimiliki hanya 30.000. Oke? Nah, di sini sudah ada berbagai jenis makanan dengan harganya masing-masing. Masing-masing kelompok silahkan diberikan suggestion untuk orang ini. Dengan 30.000, apa saja yang perlu dia beli? Dan kelompok yang berhasil memberikan suggestion dengan harga yang murah dengan jumlah energi yang lebih banyak, maka itu akan menjadi pemenangnya. Oke? Waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan bekerja dengan kelompok. Oke, jadi perwakilan kelompok boleh ke depan untuk memilih makanan yang disarankan ya. Ingat, perhatikan harga dan energi. Silakan. Silakan perwakilan kelompok juga silakan. Jadi kita lihat harga sebentar dengan jumlah energi yang ada keseluruhan total dari. Oke, time is up. Waktunya sudah selesai. Sekarang saya mau mendengar, mari kita mendengar sama-sama dari kelompok pertama berapa jumlah energi yang diperoleh. 930 kalori, berapa harganya? 930 kalori berarti jumlah energinya tinggi ya. Dengan harga 20.000 bisa sampai dancing hingga running. Oke, next. Berapa yang diperoleh energinya? Di sini kan ada 100 kalori. Oke. Kalau kita dengan 100 itu dapatnya 10.000. Oke, jadi untuk pada uang dengan 30.000 bisa dapat 300. berarti juga dengan 30.000 dapat berapa kalori? 300 ya. 300 berarti masih lebih tinggi yang pertama tadi ya. Kalau 300 berarti bisa walking. Oke. Kita ke kelompok perwakilan di sini. Berapa kalorinya? 630 kalori. Lumayan tinggi jumlah. Berapa? 30.600 berarti bisa cycling ya. Oke, silakan kelompok 6, silakan. Itu Bu, kan total uang yang punya itu 30.000. Jadi dan total kilokalori yang kita dapat sini 150. Sehingga kita bisa menggunakan dua ini untuk kebutuhan kalori kita yang berjumlah 300 kilokalori. Oke, 300 kilokalori untuk harga persatuannya itu 14.000. Jadi
28.000 mahal ya. Mahal ya. Jadi secara keseluruhan dari semua kelompok tadi yang paling murah dengan jumlah energi yang paling tinggi jatuh ke kelompok 1. Begitu ya, kalian nanti bisa mempertimbangkan bagaimana energi yang kalian bisa dapatkan dari makanan yang kalian beli dengan jumlah uang yang kalian. Nah, selanjutnya setelah tadi kita mendiskusikan materi dan juga beraktivitas kelompok, saya ingin mengundang satu orang untuk menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Boleh? Silakan. Tadi yang sudah menang ya, menang aktivitas, silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu metabolisme terdiri dari dua tahapan, yaitu katabolisme dan anabolisme. Kita juga bisa mengetahui perhitungan dari ATP yang dihasilkan dari fase-fase ini. Nah, kita juga bisa mengetahui jumlah ATP yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari kita. Jadi jumlahnya itu bisa berkisar di antara 34 dan 38 ATP. Nah, kegiatan tadi yang perhitungan ATP ini juga kita bisa mengetahui bahwa pemilihan makanan yang kita pilih dengan jumlah pengeluaran yang kita hasilkan itu kita bisa tentukan dan kita bisa melihat pengeluaran kita dan dari kalori yang kita dapatkan dari makanan yang kita beli. Oke, jadi perlu dipahami ya, memang berkaitan antara makanan yang kita makan dengan energi yang kita peroleh. Dalam hal ini setiap molekul glukosa yang kita peroleh tadi sudah kita hitung ketika masuk ke respirasi. Dan untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian mengakses quizzes yang linknya juga sudah saya tampilkan di LMS Syam-Oke. Batas pengerjaan quizzes ini adalah sampai sore ini pukul 4 ya. Jadi mohon diselesaikan quizesnya, dan juga tadi detail aktivitas laporan kelompoknya ditambahkan, diupload ke Syam-Oke dengan batas pukul 4 sore. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas materi genetika. Demikian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Demikianlah video proses pembelajaran mata kuliah biologi dasar pada pertemuan ke-10. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.